Halo semuanya, pada video ini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan dan penerapan HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point untuk memenuhi tugas pengawasan mutu makanan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Niko Manisi Rike dari program studi gizi semester 5 Fakultas Teknologi dan Ilmu Kesehatan Universitas Bali Dwipa. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan memulai presentasi saya pada hari ini. Nah, materi yang saya akan bahas pada presentasi ini yaitu tentang HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point pada produk sari buah jeruk. Nah, adapun daftar isi atau langkah-langkah dalam penyusunan dan penerapan sistem HACCP pada produk sari buah jeruk ini, yang pertama yaitu pembentukan tim HACCP, yang kedua penyusunan deskripsi produk, yang ketiga identifikasi tujuan penggunaan produk, yang keempat penyusunan diagram alir proses produksi, yang kelima verifikasi diagram alir, yang keenam penetapan analisis bahaya, yang ketujuh penetapan titik kritis, yang kedelapan penetapan batas kritis untuk setiap CCP, yang kesembilan penetapan sistem pemantauan untuk setiap CCP, dan yang terakhir yaitu penetapan tindakan perbaikan dari setiap penyimpangan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu langkah pertama dalam penerapan penyusunan dan penerapan HACCP pada produk sari buah jeruk, yaitu pembentukan tim HACCP. Di sini ada keanggotaan, nama dan jabatan. Itu keanggotaan ketua, itu Devi Chanti, jabatan direktur, wakil ketua Margareta Sonia sebagai wakil manajemen, koordinator pelaksana Maria Lenita sebagai kepala bagian quality control, ada anggota Widya Sara, kepala bagian produksi, anggota Dwiyanti, kepala bagian pemasaran, dan anggota Launa Atmaja, kepala bagian administrasi dan keuangan. Nah, langkah kedua atau tahap kedua yaitu penyusunan deskripsi produk pada produk sari buah jeruk, yaitu ada di sini dibuatkan tabel parameter dan deskripsi. Ada jenis produk yaitu sari buah, nama produknya minuman sari buah jeruk, bahan bakunya meliputi air, buah jeruk, sukrosa, penstabil nabati, perisa sintetik jeruk yang mengandung antioksidan alfa tokoferol, vitamin C, pengatur keasaman asam sitrat, pewarna alami beta karoten sayuran, PL nomor 17530, mengandung antioksidan alfa tokoferol dan vitamin A mengandung antioksidan alfa tokoferol, tanpa pengawet, tanpa pewarna sintetik, tanpa pemanis buatan. Bahan pengemasan pada produk sari buah jeruk ini menggunakan Tetra Pak. Kemudian standar indexing visualnya itu warnanya orange, bentuknya simetris. Penyimpanan dan umur produk itu pada sari buah jeruk, penyimpanan suhu ruang, umur simpan sebelum dibuka 6 sampai 12 bulan dan umur simpan setelah dibuka 3 sampai 4 hari. Untuk label, logo dan nama produk, gambar buah, deskripsi produk, volume atau ukuran kemasan, informasi nilai gizi, daftar bahan-bahan, tanggal kadaluarsa atau expired date, kode produksi, keterangan penyimpanan sertifikasi dan logo halal, berkode, kontak dan informasi produsen. Kemudian ada pemasaran, yaitu di supermarket dan minimarket. Nah, tahap ketiga atau langkah ketiga yaitu identifikasi tujuan penggunaan produk pada sari buah jeruk. Produk sari buah jeruk ini merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi langsung oleh konsumen tanpa perlu dicampur dengan bahan lain atau melalui pengolahan lebih lanjut. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis konsumen dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, karena mudah dibawa dan bisa dikonsumsi kapan saja. Produk ini sangat praktis untuk memenuhi kebutuhan asupan buah harian, terutama bagi mereka yang memiliki gaya hidup aktif. Namun, bagi konsumen yang memiliki penyakit celiak atau alergi terhadap gluten, produk ini tidak disarankan karena mengandung tepung terigu atau gluten. Penyimpanan dapat dilakukan penyimpanan suhu ruang dengan umur simpan sebelum dibuka 6 sampai 12 bulan dan umur simpan setelah dibuka 3 sampai 4 hari. Next.
Nah, tahap selanjutnya yaitu penyusunan diagram alur proses produksi pada produk sari buah jeruk, meliputi yang pertama di sini sudah tertera di PowerPoint ya. Itu ada penerimaan bahan baku, pencucian bahan baku, sortasi dan seleksi, kemudian pengupasan dan pemerasan, filtrasi, pencampuran bahan, pemanasan atau pasteurisasi dengan suhu 70 sampai 90 derajat Celcius selama 15 sampai 30 menit. Kemudian pendinginan suhu 25 derajat Celcius sekitar 30 sampai 60 menit, pengemasan dan penyimpanan atau distribusi. Nah, diagram alir ini pada proses produksi sari buah jeruk dimulai dengan penerimaan bahan baku, diikuti dengan pencucian untuk menghilangkan kotoran. Setelah itu dilakukan sortasi dan seleksi untuk memilih bahan berkualitas, diikuti pengupasan dan pemerasan untuk mendapatkan ekstrak buah jeruknya. Kemudian proses filtrasi menyaring partikel halus, lalu pencampuran bahan menciptakan formulasi akhir. Pemanasan atau pasteurisasi pada 70 sampai 90 derajat Celcius selama 15 menit sampai 30 menit untuk membunuh mikroorganisme. Diikuti pendinginan dengan suhu 25 derajat Celcius dalam 30 sampai 60 menit. Akhirnya produk dikemas untuk disimpan atau didistribusikan. Diagram ini memudahkan pemahaman alur produksi secara sistematis. Nah, kemudian tahap berikutnya yaitu verifikasi diagram alir. Di sini dibuat dalam tabel ada diagram alir produksi, proses sesuai dan proses tidak sesuai. Untuk penerimaan bahan baku, proses sesuai. Pencucian bahan baku, proses sesuai. Sortasi dan seleksi, proses tidak sesuai. Pengupasan dan pemerasan, proses sesuai. Filtrasi, proses sesuai. Pencampuran bahan, proses sesuai. Pemanasan atau pasteurisasi, prosesnya sesuai. Pendinginan, proses sesuai. Dan pengemasan, proses sesuai. Penyimpanan atau distribusi, prosesnya tidak sesuai. Nah, tahap berikutnya yaitu penetapan analisis bahaya pada produk sari buah jeruk. Di sini saya buat dalam bentuk tabel, eh, di mana tabel itu berisi tahap proses, bahayanya, sumber, tingkat bahaya, tingkat risiko, sanitasi atau titik sanitasi, dan keterangan. Yang pertama yaitu penerimaan bahan baku. Ada air, eh, analisis bahayanya itu ada mikrobiologi, yaitu mikroba patogen, dan kimianya logam berat, Pb yaitu plubum atau timbal. Kemudian ada Hg atau hidragirum, raksa atau merkuri, dan As yaitu arsenik. Kemudian ada bahaya fisiknya yaitu adanya lumpur ya. Nah, pada air ini bahaya mikroba patogen yaitu sumbernya dari air, tingkat bahayanya sedang, tingkat resikonya juga sedang. Dia termasuk titik sanitasi, keterangannya saat pemanasannya. Kemudian pada air bahaya kimianya itu sumbernya dari air atau dan pipa air. Tingkat bahayanya tinggi, tingkat resikonya sedang. Kemudian titik sanitasi, keterangan sumber air tanah ya. Bahaya fisik sumbernya sumber air, tingkat bahaya rendah, tingkat resiko rendah, sanitasi eh, terangnya penyaringan. Kemudian yang kedua yaitu buah jeruk, bahayanya ada kimia, itu meliputi mitokosin, sumbernya penyimpanan pertanian, tingkat bahaya tinggi, tingkat resiko sedang, titik sanitasi pada saat sortasi buah, pilih buah segar. Kemudian yaitu logam berat, sumbernya pertanian, tingkat bahaya sedang, tingkat resiko rendah, sanitasi, misalnya pilih pemasok terpercaya. Kemudian kotoran serangga, sumbernya proses pengiriman, tingkat bahayanya sedang, tingkat resikonya rendah, sanitasi, keterangan pengawasan kebersihan. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang C yaitu sukrosa. Bahaya mikroba itu ada sumbernya proses produksi, tingkat bahaya sedang, tingkat resiko sedang, titik sanitasi, keterangannya pengawasan kebersihan. Kemudian ada bahaya kimia, itu dari bahan kimia, sumbernya proses distribusi, tingkat bahaya rendah, tingkat resiko rendah. Sanitasi, keterangannya pengawasan kualitas bahan. Yang D itu
penstabil penstabil nabati, bahayanya ada bahaya mikroba, sumbernya proses produksi, tingkat bahaya sedang, tingkat resikonya sedang, titik sanitasi, keterangan pengawasan kualitas. Dan ada bahaya kimia, sumbernya dari bahan sendiri, kemudian tingkat bahaya rendah, tingkat resikonya rendah, sanitasi, keterangan sesuai spesifikasi. Yang kelima yaitu perisa sintetik jeruk, ada bahaya kimia dari bahan kimia antioksidan berlebih mikroba, kemudian sumbernya bahan tambahan, tingkat bahaya rendah, tingkat risiko rendah, sanitasi, keterangan pengawasan kadar bahan. Kemudian ada bahaya mikrobiologi, itu ada mikroba, sumbernya proses produksi, tingkat bahaya sedang, tingkat risiko sedang, titik sanitasi, kebersihan proses. Yang F yaitu vitamin C, bahayanya ada mikroba, sumbernya proses produksi, tingkat bahaya sedang, tingkat risiko sedang, titik sanitasi, keterangan pengawasan kualitas. Kemudian ada pengatur keasaman, bahayanya ada kimia, asam sitrat, sumbernya dari bahan, kemudian tingkat bahaya rendah, tingkat risiko rendah, sanitasi, keterangan pemer, pemeras, pemersaan, pemersaan. Selanjutnya yaitu yang G, pengatur keasaman, bahayanya kimia, asam sitrat, kemudian sumbernya dari bahan, tingkat bahaya rendah, tingkat risiko rendah, sanitasi, keterangan pemeriksaan sertifikasi bahan. Yang H yaitu pewarna alami beta karoten Cl 0177530. Bahayanya ada kimia yaitu antioksidan berlebih, eh, sumbernya proses produksi, tingkat bahaya rendah, tingkat risiko rendah, sanitasi sesuai spesifikasi. Dan ada bahaya mikrobiologi yaitu mikroba antioksidan alfa tocopherol. Sumbernya proses produksi, tingkat bahaya sedang, tingkat risiko sedang, titik sanitasi, keterangan pengawasan sanitasi. Kemudian I, vitamin A, bahayanya ada bahaya kimia, sumbernya dari bahan, kemudian titik bahaya rendah, titik risiko rendah, sanitasi, pemeriksaan, sertifikasi bahan. Ada bahaya mikroba, pada sumbernya tuh proses produksi, tingkat bahaya sedang, tingkat risiko sedang, titik sanitasi, keterangan pengawasan sanitasi. Nah, yang kedua yaitu pencucian bahan baku, bahayanya mikroba patogen, sumbernya pada proses pencucian, tingkat bahaya sedang, tingkat risiko sedang, titik sanitasi, keterangan sanitasi air. Kemudian yang ketiga yaitu sortasi dan seleksi, tingkat bahaya yaitu kimia, adanya benda asing ya. Kemudian sumbernya itu proses sortasi, tingkat bahaya sedang, tingkat bahaya rendah, tingkat risiko rendah, sanitasi, keterangan pengawasan visual. Yang keempat yaitu pengupasan dan pemerasan. Ada bahayanya kimia yaitu kontaminasi silang, sumbernya alat pemeras, tingkat bahaya sedang, tingkat risiko sedang, titik sanitasi, keterangan sanitasi alat. Yang kelima yaitu filtrasi, bahayanya ada fisik, yaitu kontaminasi fisik, sumbernya alat filter, tingkat bahaya rendah, tingkat risiko rendah, sanitasi, keterangan pembersihan alat. Yang keenam yaitu pencampuran bahan, bahayanya mikroorganisme, sumbernya proses pencampuran, tingkat bahaya sedang, tingkat risiko sedang, titik sanitasi, keterangan pengawasan suhu dan waktu. Kedelapan pendinginan yaitu bahayanya ada kimia, yaitu kontaminasi silang, sumbernya proses pendinginan, tingkat bahaya sedang, tingkat risiko sedang, titik sanitasi, keterangan pengawasan sanitasi. Sembilan yaitu pengemasan, bahayanya mikroba dan udara, sumbernya udara sekitar, tingkat bahaya sedang, tingkat risiko sedang, titik sanitasi, keterangan pengemasan tertutup. 10 yang terakhir yaitu penyimpanan atau distribusi. Bahayanya yaitu kimia, kontaminasi silang selama penyimpanan. Sumbernya proses penyimpanan, pada saat proses penyimpanan, tingkat bahaya sedang, tingkat risiko sedang, titik sanitasi, keterangan, yaitu kondisi ruangan penyimpanan.
Nah, tahap yang ketujuh yaitu penetapan titik kritis pada produk sari buah jeruk. Seperti yang sudah saya cantumkan di presentasi ya. Penetapan titik kritisnya itu eh, apakah bahan mentah mungkin mengandung atau sensitif terhadap kontaminasi mikrobiologi, fisik dan kimia? Di sini iya, eh, dan ada CCP atau Critical Control Point. Kemudian apakah penanganan atau pengolahan dapat mengurangi atau menghilangkan bahaya? Tuh jawabannya ya, dan ada CCP. Selanjutnya, apakah peralatan yang digunakan telah dibersihkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai batas aman? Itu jawabannya iya, dan ada CCP-nya. Kemudian dilanjutkan, apakah kontaminasi dapat terjadi pada tahap ini? Iya, ada CCP-nya. Kemudian, apakah kontaminasi dapat terjadi pada tahap ini? Sama seperti di atas. Iya, ada CCP-nya. Kemudian, apakah komposisi atau formulasi bahan penting untuk mencegah terjadinya bahaya? Itu iya, ada CCP. Kemudian, apakah proses pemanasan dapat menghilangkan atau mengurangi kontaminasi? Jawab iya, ada CCP-nya. Dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah kontaminasi dapat terjadi pada saat pendinginan? Iya, ada CCP-nya. Pertanyaan berikutnya, apakah kontaminasi dapat terjadi pada saat pengemasan? Jawabnya iya, dan ada CCP. Kemudian yang terakhir yaitu apakah kontaminasi yang melebihi tingkatnya dapat diterima? Itu tidak, dan ada CCP. Nah, ranking yang kedelapan untuk tahap yang kedelapan yaitu penetapan batas kritis untuk setiap CCP. Penetapan batas kritis untuk setiap critical control point atau CCP pada produk sari buah jeruk harus memenuhi standar mutu yang ketat untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Sesuai dengan standar keamanan pangan, pada CCP pemanasan, sari buah jeruk harus dipanaskan pada suhu minimal 70 sampai 90 derajat Celcius selama 15 sampai 30 menit untuk membunuh patogen berbahaya seperti E. coli dan Salmonella. Pada CCP pendinginan, produk harus pada suhu 25 derajat Celcius selama 30 sampai 60 menit setelah proses pemanasan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu, pada CCP, pencucian dan sanitasi peralatan, larutan sanitasi yang digunakan harus memiliki konsentrasi klorin sekitar 200 ppm yang diterapkan selama minimal 10 menit untuk memastikan semua peralatan bebas dari kontaminasi. Untuk menghindari bahaya fisik, sari buah jeruk tidak boleh mengandung benda asing seperti biji atau kulit jeruk. Dalam hal bahaya kimia, kadar residu pestisida dalam produk harus sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Tidak melebihi 0,01 mg per kilogram. Selanjutnya, untuk mencegah bahaya biologi, hasil uji mikrobiologi seperti jumlah total koloni, E. coli, dan jamur dalam sari buah jeruk tidak boleh melebihi 1 kali 10⁻6 koloni per gram, 10 APM per gram, dan 100 koloni per gram masing-masing. Dengan menetapkan batas kritis yang jelas dan terukur ini, dapat memastikan produk sari buah jeruk yang aman dan berkualitas bagi konsumen. Nah, tahap selanjutnya yaitu penetapan sistem pemantauan untuk setiap TCP. Di sini saya sediakan pada tabel yaitu ada pencucian bahan baku, prosedur pencucian jeruk dengan air bersih atau larutan sanitasi untuk menghilangkan kotoran dan residu pestisida. Apa proses pencucian jeruk untuk membersihkan kontaminasi fisik dan kimia. Di mana di bagian pencucian bahan baku sebelum jeruk masuk tahap proses berikutnya. Mengapa? Untuk menghilangkan kotoran, pestisida, dan mikroorganisme yang dapat menyebabkan bahaya kesehatan terhadap produk akhir. Bagaimana? Dengan menggunakan air bersih dan larutan sanitasi yang aman bagi pangan dengan pemantauan tingkat kebersihan jeruk setelah pencucian. Kapan dilakukan? Setiap kali bahan baku jeruk masuk ke area produksi sebelum proses pemerataan. Siapa yang melakukannya? Yaitu operator bagian pencucian bahan baku dan tim quality control yang memeriksa kebersihan bahan setelah pencucian. Yang kedua yaitu eh, pada filtrasi. Prosedurnya itu menyaring sari jeruk untuk menghilangkan partikel besar, biji, dan ampas. Apa yang dilakukan yaitu proses filtrasi untuk memastikan sari jeruk bebas dari partikel padat yang dapat mengganggu tekstur dan keamanan produk. Di mana dilakukannya itu di bagian filtrasi setelah pemerasan jeruk. Mengapa? Untuk menghilangi kontaminan fisik yang bisa mengganggu kualitas produk dan keamanan konsumen. Bagaimana menggunakan saringan dengan ukuran tertentu, misalnya 0,5 mm, untuk memastikan sari jeruk bersih dari partikel besar. Akan dilakukan setiap kali sari jeruk diperas dan akan dilanjutkan ke tahap
pemrosesan berikutnya. Siapa yang melakukan yaitu operator bagian filtrasi dan tim quality control yang menginspeksi hasil filtrasi untuk memastikan tidak ada partikel besar yang lolos. Nah, selanjutnya yaitu pasteurisasi. Prosedurnya pemanasan sari jeruk pada suhu dan waktu tertentu untuk membunuh mikroorganisme patogen. Apa? Yaitu proses pasteurisasi untuk memastikan sari buah steril dan aman dikonsumsi. Di mana itu di bagian pasteurisasi setelah proses filtrasi. Mengapa? Untuk membunuh mikroorganisme berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit dan memperpanjang umur simpan produk. Bagaimana? Itu menggunakan mesin pasteurisasi yang diprogram untuk mencapai suhu 70 sampai 90 derajat Celcius selama 15 sampai 30 menit sesuai standar. Kapan dilakukan? Setiap kali sari jeruk melewati tahap pasteurisasi sebelum proses pengemasan. Siapa yang melakukan? Yaitu operator pasteurisasi dan tim quality control yang memantau suhu dan waktu proses pasteurisasi. Selanjutnya yaitu pada pengemasan. Prosedurnya mengemas dari sari buah jeruk dalam kemasan yang steril dan memastikan segel rapat. Apa? Itu proses pengemasan untuk mencegah kontaminasi produk setelah pasteurisasi. Di mana? Di bagian pengemasan setelah pasteurisasi. Mengapa? Untuk menjaga produk tetap steril dan terhindar dari kontaminasi mikroba atau kotoran setelah proses pasteurisasi. Bagaimana? Itu menggunakan mesin pengemasan yang memastikan segel rapat dan kemasan steril dengan inspeksi segel secara acak. Kapan dilakukan? Setiap kali sari buah dikemas sebelum disimpan atau didistribusikan. Siapa yang melakukan? Operator pengemasan dan tim quality control yang melakukan pengecekan terhadap kemasan dan segel. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Prosedurnya penyimpanan produk dalam kondisi suhu terkontrol untuk menjaga kualitas dan keamanan produk. Apa yang dilakukan yaitu proses penyimpanan produk jadi pada suhu yang sesuai. Di mana? Di gudang penyimpanan produk jadi. Mengapa? Untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan menjaga kualitas produk sampai produk dikonsumsi. Bagaimana dilakukannya? Yaitu menjaga suhu penyimpanan di bawah 25 derajat Celcius untuk suhu ruang atau 24 derajat Celcius dalam chiller. Kapan dilakukan? Setiap kali produk selesai dikemas dan siap untuk disimpan atau didistribusikan. Siapa yang melakukannya? Itu petugas penyimpanan dan tim quality control yang memantau suhu ruang secara berkala. Nah, tahap yang terakhir yaitu penetapan tindakan perbaikan dari setiap penyimpangan. Tindakan perbaikan dalam produksi sari jeruk dimulai dengan pengawasan ketat pada setiap tahap proses. Jika bahan baku tidak memenuhi standar kualitas, bahan tersebut ditolak dan kontrol kualitas diperketat. Proses pencucian yang kurang optimal diperbaiki dengan pencucian ulang dan peningkatan pengawasan. Pada tahap sortasi, buah berkualitas rendah yang masuk ditangani dengan pelatihan tambahan bagi pekerja. Dalam tahap pengupasan dan pemerasan, jika masih ada biji atau ampat, alat dikalibrasi ulang dan inspeksi rutin dilakukan. Penyimpanan dalam filtrasi diatasi dengan filtrasi ulang dan pembersihan saringan. Saat pencampuran bahan, pengukuran ulang dilakukan jika terjadi kesalahan takaran. Untuk pasteurisasi, kalibrasi mesin dan pemantauan suhu dilakukan bila suhu atau waktu tidak tercapai. Penyimpangan dalam pendinginan diatasi dengan penyesuaian suhu dan pengecekan sistem pendingin. Cacat kemasan seperti segel bocor ditangani dengan pemeriksaan mesin pengemasan. Sedangkan penyimpangan pada suhu yang tidak sesuai diatasi dengan pengecekan ruangan dan sistem pendingin secara berkala. Semua tindakan ini dilengkapi pelatihan karyawan, perawatan, peralatan, dan audit rutin untuk mencegah penyimpangan menjaga mutu sari jeruk tetap tinggi. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini tentang eh, penyusunan dan penerapan HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point pada produk sari buah jeruk. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau tindakan yang saya sengaja maupun tidak disengaja. Oke, itu dia presentasi saya pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya bawakan satu pantun. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.